Oke, sekarang kita lanjutkan soal nomor 22 dari buku paket halaman 224. Nyatakan persamaan sebuah parabola Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 12x plus 19 dalam bentuk, nah ini ada revisi ya, mestinya yang benar adalah Y sama dengan A kali dalam kurung X dikurangi H dikuadratkan kemudian ditambah dengan K. Kemudian gunakan bentuk tersebut untuk menjelaskan bagaimanakah operasi-operasi transformasi dilakukan terhadap parabola Y sama dengan X kuadrat sehingga menjadi Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 12X plus 19 ya. Berarti di soal nomor 22 ini ada dua tugas yang harus kita selesaikan. Tugas kita yang pertama adalah mengubah persamaan parabola ya. Kemudian tugas kita yang kedua adalah mencari operasi-operasi transformasi yang bersesuaian yang terkait ketika diketahui parabola parapetanya adalah Y sama dengan X kuadrat dan parabola bayangannya atau parabola petanya itu adalah Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 12X plus 19 ya. Oke, kita pelan-pelan saja kita selesaikan dulu tugas kita yang pertama. Kita tuliskan dulu persamaan yang diinginkan, yaitu Y sama dengan dalam kurung Y sama dengan A ya. Nah, Y sama dengan A kali dalam kurung X dikurangi H dikuadratkan ditambah dengan K. Nah, ini saya beri tanda dulu. Jadi sebenarnya di tugas kita yang pertama ini kita diminta untuk menghitung, untuk menentukan berapakah nilainya A, kemudian H, lalu K ya, supaya persamaan yang kita hasilkan itu ekuivalen dengan persamaan parabola yang diketahui di soal. Nah, sebenarnya intinya di situ ya. Nah, bagaimana cara menentukan, bagaimana cara menghitung nilainya A, H, dan K yang bersesuaian? Perhatikan, langkah pertama adalah kita jabarkan dulu bentuk X min H kuadrat ya. Maka nanti kita akan dapatkan Y sama dengan A kali X kuadrat dikurangi 2 kali X dikali H kemudian ditambah H kuadrat ditambah dengan K ya. Jadi dari aljabar kalau kita punya bentuk A min B kuadrat maka rumusnya adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, kita aplikasikan di sini. Lalu langkah selanjutnya adalah A, ini kita kali masuk satu persatu ya. Sehingga nanti kita akan dapatkan Y sama dengan A kali X kuadrat, ini sambil kita rapikan ya. Kemudian dikurangi 2 kali A dikalikan H dikalikan dengan X ya. Sengaja ini X-nya kita letakkan di ujung paling kanan ya. Kemudian kita tambah dengan A kali H kuadrat ditambah dengan K. Lalu kita tuliskan juga persamaan parabola yang diketahui di soal. Nah, Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 12X ditambah 19. Nah, karena kedua persamaan ini harus ekuivalen satu sama lain, maka konsekuensinya nanti nilainya A itu harus sama dengan 2 ya. Kemudian nilainya 2 kali A dikalikan dengan H ya itu harus sama dengan 12 ya. Berhubung di sini tandanya sudah sama ya sudah, ini aman ya. Kemudian yang terakhir nilainya A kali H kuadrat ditambah dengan K ini harus sama dengan 19. Nah, ini supaya ekuivalen ya. Berarti yang pertama kita sudah bisa langsung dapatkan nilainya A itu sama dengan 2. Kemudian 2 kali A kali H itu sama dengan 12 ya. Berarti nanti A tinggal kita masukkan ke persamaan kedua. Maka 2 kali 2 dikali H itu sama dengan 12 sehingga H sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Berarti sejauh ini nilainya A sudah ketemu, nilainya H juga sudah ketemu. Nah, kurang satu, kita akan hitung nilainya K. Yang mana nilainya K itu sembunyi di sini. Ya, jadi A dikalikan dengan H kuadrat ditambah dengan K itu harus sama dengan 19 ya.
Tadi A-nya 2, kemudian H-nya 3, berarti 2 kali 3 kuadrat ditambah K sama dengan 19. 3 kuadrat 9 kali 2, ini 18, ditambah K sama dengan 19. Maka K-nya sama dengan 1. Nah, ini sudah ketemu semuanya. A-nya ketemu, H-nya ketemu, K-nya ketemu. Nah, tinggal kita masukkan ke bentuk persamaan semula ya. Jadi persamaan yang diinginkan, yang ditanyakan adalah Y sama dengan 2 kali dalam kurung X dikurangi 3 dikuadratkan ditambah dengan 1. Nah, ini adalah penyelesaiannya ya. Untuk tugas kita yang pertama. Nah, selanjutnya tugas kita yang kedua. Nah, ini saya bersihkan dulu. Jadi ceritanya kita punya parabola prapeta, yaitu Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini adalah prapeta. Ini adalah prapeta. Kemudian petanya adalah Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 12X ditambah 19 ya. Nah, ini adalah parabola petanya. Nah, tugas kita di sini adalah menentukan ya, kira-kira operasi transformasi yang seperti apakah ya yang menyebabkan parabola prapeta itu berubah menjadi parabola peta. Nah, jadi di sini operasi transformasinya kita diminta untuk menentukan ya. Nah, yang jelas kalau kita amati dari bentuknya ya, di sini ada Y sama dengan X kuadrat, kemudian berubah menjadi Y sama dengan 2X kuadrat min sekian plus sekian. Ini pastinya nanti parabola Y sama dengan X kuadrat itu akan mengalami yang namanya komposisi transformasi. Jadi transformasinya pasti lebih dari 1 kali ya. Maka nanti kita akan cari secara bertahap. Jadi yang tahap pertama ya, mestinya kita punya Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini saya beri tanda lagi. Y sama dengan X kuadrat. Nah, menjadi ya Y sama dengan 2X kuadrat ya. Di sini kan ada Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi sekian. Nah, berarti tahap pertama atau transformasi yang pertama adalah dari Y sama dengan X kuadrat, ini adalah prapeta. Kemudian ini berubah menjadi Y sama dengan 2X kuadrat, ini adalah petanya. Ini tahap pertama ya. Nah, kita akan tentukan di sini kira-kira operasi transformasi apa yang sesuai. Yang jelas kalau di sini ada perkalian, ini kan X kuadrat. Kemudian di sini 2 kali X kuadrat. Berarti kita teringat dengan yang namanya dilatasi. Ya, dilatasi itu kan artinya perubahan ukuran dikalikan dengan faktor skala tertentu. Ya, faktor skala dilatasi itu biasanya simbolnya adalah K. Nah, berarti pasti di sini berkaitan dengan yang namanya dilatasi, ya. Masih ingat bagaimana pola pembentukan bayangan ketika sebuah titik dilakukan dilatasi? Jadi begini, untuk X aksen ya, X aksen itu adalah apsis bayangan, apsis peta. Kemudian Y aksen itu adalah ordinat bayangan, ordinat peta. X aksen itu rumusnya adalah K dikalikan dengan X ya. Untuk Y aksen rumusnya adalah K dikalikan dengan Y. Nah, ini sudah kita bahas ya di video teori dan di video pembahasan soal-soal sebelumnya. Nah, kemudian kalau kita mau mencari bayangan dari Y sama dengan X kuadrat ya, maka caranya adalah bentuk X aksen sama dengan sekian dan Y aksen sama dengan sekian. Ini kita nyatakan, kita ubah dalam bentuk X sama dengan sekian dan Y sama dengan sekian, ya kan? Nah, coba kita ikuti saja ya. Jadi kalau kita punya X aksen sama dengan K kali X, maka X itu sama dengan X aksen dibagi dengan K. Lalu untuk Y itu sama dengan Y aksen dibagi dengan K. Nah, kedua persamaan ini tinggal kita masukkan ke sini.
ya, kita masukkan ke sini. Ingat tujuan kita adalah menghitung nilainya K, ya. Jadi kalau X kita masukkan ke sini, kemudian Y kita masukkan ke sini, maka nanti kita akan dapatkan, ya Dek ya, Y aksen dibagi dengan K, ya, itu sama dengan dalam kurung, ini kan X kuadrat. Padahal X-nya itu sama dengan X aksen dibagi dengan K. Nah, berarti ini dalam kurung dikuadratkan. Maka sambil aksennya kita hilangkan, ini bisa kita rapikan. Berarti Y dibagi dengan K sama dengan X kuadrat dibagi dengan K kuadrat. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian K-nya ini boleh kita coret. Nah, sehingga bayangan dari Y sama dengan X kuadrat ketika dilakukan dilatasi dengan faktor dilatasi sama dengan K, ya, hasilnya adalah Y sama dengan X kuadrat dibagi dengan K. Nah, di soal diketahui ternyata bayangannya itu adalah Y sama dengan 2X kuadrat, ya. Berarti tinggal kita tulis di bawahnya. Nah, jadi berdasarkan perhitungan, ya, ketika Y sama dengan X kuadrat didilatasi dengan faktor K, ya, hasilnya adalah Y sama dengan X kuadrat per K. Ini berdasarkan perhitungan. Nah, di soal diketahui ternyata bayangannya itu adalah Y sama dengan 2X kuadrat, ya. Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, karena keduanya ini adalah ekivalen, ya kan? Ini hasil perhitungan, ini yang diketahui di soal. Maka dari sini kita bisa hitung nilai K yang bersesuaian, gitu ya. Maka kalau di sini Y sama dengan X kuadrat per K, kemudian bawahnya Y sama dengan 2X kuadrat, kita bisa simpulkan 1 per K itu harus sama dengan 2. Sehingga K itu sama dengan 1 per 2. Nah, ini sudah ketemu. Ya, ternyata faktor dilatasi yang bersesuaian adalah K sama dengan setengah. Jadi ini bisa kita tuliskan ya, D, ya, dilatasi, titik pusatnya di 0,0, faktor dilatasinya adalah setengah, gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Jadi mula-mula kan X kuadrat, kemudian peta di tahap pertama itu 2X kuadrat. Kemudian 2X kuadrat ini kita lakukan transformasi kembali sehingga menjadi Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 12X plus 19. Ya, kita kerjakan di sini. Jadi tadi Y sama dengan X kuadrat didilatasi, ya kan, dengan pusat dilatasi di 0,0, faktor dilatasinya sama dengan setengah, ya kan. Kemudian petanya menjadi Y sama dengan 2X kuadrat. Kemudian Y sama dengan 2X kuadrat ini dilakukan transformasi kembali sehingga menjadi Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 12X ditambah 19. Atau kalau kita gunakan persamaan yang tadi sudah kita peroleh ya di tugas kita yang pertama, yaitu Y sama dengan 2 kali dalam kurung X dikurangi berapa? Dikurangi 3 ya, dikurangi 3 kuadrat ditambah 1. Coba kita cek. Nah, khawatir salah. Nah, ini ya, 2 kali X min 3 kuadrat ditambah 1. Ya, jadi itu ekivalen dengan persamaan parabola yang diketahui di soal. Nah, sehingga tugas kita di sini adalah kembali menentukan ya, kira-kira operasi transformasi apa yang sesuai, ya Dek ya. Nah, coba Adik perhatikan. Kalau ini adalah parapeta, kemudian ini adalah peta, ya. Di sini untuk X-nya, ya ini kan 2X kuadrat. Di sini menjadi 2 kali X min 3 kuadrat. Ya, berarti X dikurangi 3. Bisa dikurangi 3, bisa ditambah 3. Ya, maka itu artinya nanti pasti berkaitan dengan translasi. Atau supaya semakin terlihat ya, kalau kita tulis kembali Y sama dengan 2 kali X min 3 kuadrat ditambah 1. Nah, plus 1 ini kita pindah ke kiri. Jadinya kan Y dikurangi 1 sama dengan 2 kali
X min 3 kuadrat. Nah, artinya di sini pasti berkaitan dengan yang namanya pergeseran, ya kan, translasi. Jadi absisnya itu digeser, ya, X-nya digeser, untuk ordinatnya juga digeser, ya. Jadi pasti nanti berkaitan dengan operasi transformasi berupa translasi, ya. Nah, rumus untuk menghitung X aksen dan Y aksen pada translasi. Masih ingat ya, ini gampang. Jadi kalau translasi itu digeser, maka X aksen itu sama dengan X ditambah A. Kalau Y aksen itu sama dengan Y ditambah B. Nah, sama seperti tadi, tugas kita adalah menghitung berapa nilainya A dan nilainya B yang bersesuaian, ya Dek ya. Jadi sekarang perapetanya itu kan Y sama dengan 2X kuadrat. Nah, untuk X aksen sama dengan sekian dan Y aksen sama dengan sekian, ini kita ubah, kita nyatakan dalam bentuk X sama dengan sekian dan Y sama dengan sekian untuk kita masukkan ke sini, ya. Kita masukkan ke persamaan parabola di parapeta sini, ya. Berarti kalau X aksen sama dengan X plus A, maka X itu sama dengan X aksen dikurangi A. Lalu kalau Y aksen sama dengan Y plus B, berarti Y itu sama dengan Y aksen dikurangi B. Nah, kita masukkan ke sini, ya Dek ya. Berarti untuk Y-nya kita ganti dengan Y aksen dikurangi B. Sama dengan 2X kuadrat. Berarti X-nya kita ganti dengan X aksen dikurangi A dikuadratkan. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, untuk mencari peta berarti ini tinggal kita rapikan sambil aksennya kita hilangkan. Maka kita punya bentuk Y dikurangi B sama dengan 2 dikalikan dengan X dikurangi dengan A dikuadratkan. Nah, kan gitu. Padahal petanya diketahui ini, ya. Y dikurangi 1 sama dengan 2 kali X min 3 kuadrat. Ini adalah hasil perhitungan, yang ini adalah persamaan yang diketahui di soal, dan keduanya harus ekivalen. Nah, berarti Y dikurangi 1 sama dengan 2 dikalikan X dikurangi 3 dikuadratkan. Maka supaya keduanya ekivalen, ya Dek ya, kita bisa simpulkan bahwa B-nya itu pasti sama dengan 1. Kemudian A-nya pasti sama dengan 3. Nah, ini sudah ketemu. Jadi untuk A, ya, untuk A maaf ya, ini agak sedikit pilek ini ya. Jadi A itu sama dengan 3, kemudian B sama dengan 1. Nah, ini sudah ketemu. Ya, sudah ketemu. Ini adalah vektor translasinya. Jadi yang pertama tadi ya dilakukan dilatasi dari X kuadrat menjadi 2X kuadrat. Oke, yang ini ya dilakukan dilatasi dengan faktor skala K sama dengan setengah. Pusat dilatasinya di 0,0 ya, dari X kuadrat ya, ini kan X kuadrat menjadi 2X kuadrat. Kemudian dilanjutkan dengan translasi dengan vektor 31 ya, sehingga nanti terbentuk parabola yang terakhir ya, parabola peta, yaitu dengan persamaan Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 12X ditambah 19 yang ekivalen dengan Y sama dengan 2 kali X min 3 kuadrat ditambah 1. Nah, ini tinggal kita hapus ya. Kemudian kita tulis di sini untuk translasi simbolnya seperti ini ya, dengan vektor yaitu 3,1. Nah, ini ya. Atau kalau kita tulis secara lengkap, nah seperti ini. Jadi Y sama dengan X kuadrat, ya Dek ya, didilatasi dengan skala K sama dengan setengah, menjadi Y sama dengan 2X kuadrat, dilanjutkan dengan translasi oleh vektor 31, ya, menjadi Y sama dengan 2X kuadrat dikurangi 12X plus 19. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 22 ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.